kita akan belajar bagaimana memahami logika berpikir dari Visual Basicnya. Yang pertama, pastikan segala sesuatu itu mulai di atasnya kode ini, B2. Pokoknya kalau ininya di sini, ya, ininya di sini. Kamu semuanya di mana? B2? Nggak tahu. Ada yang B2, ada yang B3 ya? Pokoknya sembarang bubuhan ikam. Nah, ada B3, pokoknya intinya, pokoknya di atasnya kode. Ingat ranknya kalau di sininya kelap kliknya B3, pakailah B3. Sekarang, jika ada beberapa sheet di sini, ada sheet 2, sheet 3, sheet 4, ya kan? Otomatis di sini muncul sheet barang, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Ya. Nah, ininya lupa gua ganti, coy. Nah, apa tadi isiannya? Tar dulu. Kok aku ngeblank? Kesini dulu. Nah, isiannya kode. Terus nama barang. Terus jenis barang. Terus lihat di situ aja, nah, capek kepala bolak-balik. Harga, terus satuan, sama stok. Nah, salah. Nggak boleh double klik dulu ya, biar anu ya. Jangan masuk dulu jendela coding, editing dulu. Stok. Orang aplikasi jarang memoles penampilan di akhirnya. Yang penting itu dalamnya dulu bagus, penampilan belakangan. Kalau di aplikasi kayak gitu ya. Kalau di hidupmu penampilan dulu yang bagus, dalamnya enggak apa-apa, jelek. Nah, terus, lanjut, kita masukkan datanya. Aku pengen fokus yang pertama kali, misalnya ini fokusnya di sheet 4 ya. Ketika ini di play, tadi ku ganalin, terus ini ku kesinikan. Ketika ini ku play, fokusnya itu mau ke sheet 4, ke sheet barang, bukan ke sheet 4. Logika berpikirnya adalah mau tidak mau kita masukkan bahasa pemrogramannya di form load. Double klik ini. Nih, user form klik, setelah itu pilih form initialize. Nah, baru ini masukkan rumusnya. Kamu konsentrasi aja ya, jangan sambil pegangan ya komputer ya, biar kepalamu nggak beleng-beleng. Noleh bikin, ya kan? Nah, user form ini kita fokus ke sheet barang. Rumusnya adalah sheet buka kurung petik 2 barang petik 2 titik fokus kepada sheet barang titik select. Namanya sheet barang ya. Jadi ketika di play otomatis fokus ke sheet barang, lari dia. Lanjut. Kemudian supaya fokus ke rank B3, ini kan kadang lari ke sini ya. Nah, ini kan fokusnya masih ke sini kan ranknya kan. Kita mau fokus ke B3. Kita pakai bahasa pemrogramannya adalah double klik tadi, form initialize. Mau kulangi, form initialize dapat di mana? Kan pasti nggak paham. Hapus. Double klik yang kosong ini. Form klik kan? Pastikan ini kelap-kelip di tengah, baru di sini form initialize. Nah, baru masukkan rumus sheet 1 titik select. Mau kada? Karena bisa tulis sheet barang kayak gini, ya kan? Bisa juga tulisnya kayak gini, sheet 1 titik select. Ini coba aku matikan. Terus masukkan rumus fokus ke rank berapa tadi? B3 titik select. Jadi ketika di play fokus ke sini. Lanjut. Ini namanya cell ya. Ini nama cell, ini namanya apa kalau ke bawah? Kolom. Ini kalau ke samping baris. Kolom sama baris. Oke. Nah, sekarang ini misalnya ada isiannya pale kode 1 atau B1. B1 nama barangnya apa? Pilot. Pilot. Jenisnya apa? Pulpen. Gimana tulisan pulpen?
Harganya sudah 1.200 beredaan. Satuannya biji, ya kan? Stoknya 100. Ya, Picis. Yang kedua Xiaomi. Iya. Jenis barangnya HP. Harganya aku aja beli 2 juta. Udah 999 promo Shopee. Satuannya apa? Buah. Nah, ini biasanya harga klik kanan biasanya kalau aku pakai format sale, pakai accounting bosku. Jarang pakai currency. Kalau currency dempet RP-nya. Kalau ke accounting agak sedikit. Ya kan? Lanjut. Nah, sekarang kembali ke Visual Basic. Aku pengen fokus isian data turun ke yang paling bawah. Isi yang data terakhir. B2 kan terakhir? Nah, rumusnya adalah ini bosku. Nih. Selection titik N turun ke bawah satu langkah SL dot select. Ini rumusnya. Rumus keisian data terakhir. Jadi ketika di play turun ke isian paling bawah. Lanjut. Ini sudah merah tuh. Matanya sudah merah. Lanjut aja ya. Lanjut, selanjutnya adalah aku mau turun satu langkah ke bawah. Turun satu langkah ke bawah ini. Ya. Ini bahasa pemrogramannya adalah nih. Rumus turun satu langkah atau satu baris atau satu kolom? Satu kolom atau satu baris? Kalau turun ke bawah, satu kolom ke bawah. Rumusnya adalah, tenang aja, aku rekam di YouTubeku. Nanti kamu kerjakan di rumah. Kalau mau cepat selesai, copy paste sama kawan yang sudah selesai. 1,0 titik select. Nih rumusnya. Active set offset 1,0 titik select. Jadi ketika ku play, turun ke bawah satu langkah. Oke. Active set offset 1,0 ini akan kujelaskan sebentar ya. Active set offset. Active sel yang aktif. Offset itu maksudnya dari tempat awal. Satu ini maksudnya kolom, ini maksudnya baris. Turun satu kolom ke bawah tapi barisnya tidak. Paham? Jadi secara logika, kalau dalam bahasa sederhananya, ini namanya, andai kata ini fokus ke sini, ini namanya active cell titik offset 0,0 titik select. Ini logikanya. Apapun yang fokus ke sini pertama kali itu 0,0. Ketika turun satu kolom ke bawah, otomatis aktif cell-nya 1,0. Tapi kalau ke sini, satu ke baris, apa? 0,1. Ini logika berpikirnya. Kalau yang di sini, 2,0. Kalau di sini, 0, ntar aku pakai Phantom dulu biar dianggap teks 0,2. Tapi andai kata engkau memilih ke atas, jadi negatif. Kayak grafik juga, cuman kebalikannya. Ya kan? Kalau grafik kan di sini positif, di sini negatif. Kalau enggak ini di sini positif, di sini negatif. Nggak usah kau pikirkan, pusing itu. Minus 1,0 naik ke atas. Ntar. Oh. 0, minus 2,0. Kalau di sini 0, minus 1. Kalau di sini apa? 2,2 cuy. Karena kan baris kedua 2, jadi 2,2. Kalau di sini 1,1.
Kalau di sini 1,2. Nah, kalau di sini 2,1 cuy. Nah, kayak gini Pak Le. Pusing kah? Berarti kamu mikir, cuman kamu belum sampai logikamu. Makanya kayak mana supaya sampai. Makanya mata kuliahku ini nggak boleh stres. Bawaannya harus ceria. Pikirkan aja muka orang yang kamu senangin sampai kamu senyum sendiri, ya kan? Siapa yang kamu senangi dalam hidup ini kamu pikirkan. Jangan yang kamu emosional, ya kan? Nah ini pola pikirnya adalah ini. Makanya aku bilang active cell offset, create data yang isinya ada, turun satu langkah ke bawah, makanya active cell offset 0,0 titik select. Lanjut. Sekarang adalah, jadi ketika fokus, tag langsung isi data yang paling bawah ya. Sekarang kita tambah satu komen untuk mengisi data, yaitu komen proses. Ini komen buttonnya. Salah komen button paling text box ini. Ini button. Namanya CMD apa? Proses. Captionnya apa? Proses. Ya kan? Mau diwarnai kada? Kada usah. Mau dikasih gambar? Kada usah. Sudah kada apa-apa Ada yang namanya apa? Picture icon di sini. Kalau mau tambahi comment button kayak orang-orang juga. Adakah foto di sini? Mana sini OneDrive-ku ya? Ada Ranti, mana Ranti? Cantik orangnya. Mana Ranti? Ini icon. Ada icon-iconnya di sini. Nah ini kan gambar ya. Untuk tambah data ini dia tambah open. Nah bisa kayak gini. Coba diam aja. Udah. Nah kalau mau dikasih nah bisa ditambah sih, ada tulisannya juga tambah di sini, cuman gua lupa tambahannya, termasuk teks sahabat teks ini tambah, sini tulisnya tambah, aku lupa. Tapi inilah pada dasarnya comment button itu kalau orang-orang bikin aplikasi. Nah, ketika klik komen tambah seperti ini, ya kan? Ini diisi dulu, tambah, masuk datanya di sini. Kita lihat rumusnya ya. Oh, 1 jam masih. Klik CMD proses klik. Ini nggak usah pakai user form kliknya. Rumusnya adalah ini tadi sudah diganti ya namanya ya, sudah belum? Belum Pale. Kamu sudah kah? Belum juga. Nah, aku ganti kode TX. Terus ini apa namanya? Nama TX. Kenapa TX-nya huruf ganal? Ada tujuan dan maksud. Terus jenis TX. Ini jenis TX, jenis cebok ini. Combo box. Kemudian harga TX. Kemudian satuan cebok. Terus di sini stok TX. Oke? Nah, ketika ditambah di sini, konsentrasi ya. Rumusnya adalah active cell titik offset. Ini otomatis jadi 0 kan? Fokus ke sini kan? Jadi 0,0 nilainya diambil dari kode TX. Active set offset 0,0 titik palu nilainya, ya kan? Diambil dari kode TX titik text. Jadi ketika diisi, aku tulis di sini B3 tambah. Tuh. Masuk di kepala? Kada masuk. Lihat muka aku aja kalau kamu tidak masuk. Khusus yang cewek ya, yang cowok jangan. Nah, di sini logikanya adalah ditambah active cell offset 0,0 value diambil dari data kode TX titik value. Ini kan pelajaran Pak Adam. Paham tidak kemarin Pak Adam mengajarkan?
Kalau nggak paham, kamu kedengaran Pak Adam di YouTube nih. Aktif sel titik offset turun ke samping 0,1 titik palui sama dengan mi apa? Nama TX titik tag, ya kan? Terus karena aku nggak mau capek, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl P, Ctrl P. Sampai berapa tadi? 6. Ingat, ketika kalian sudah paham tadi 0, anggap aja ini ini 0, ini 1, ini 2. Jadi tahu posisinya di rank keberapa. Kayak gini. Ya kan? Oh, ternyata sampai 5. Karena mulai dari 0 ya. Kayak gitu. Jadi ini 2, 3, 4, 5. Tenang ya, jangan ngantuk ya. Habis ini sudah kok. Mi titik apa? Jenis cebok. Titik tag, ya kan? Habis itu sama dengan spasi mi, apalagi? Harga TX. Kalau harga biasanya palu, karena berupa angka. Mi harga TX titik palui, ya kan? Baru di sini lagi. Mi titik satuan cebok titik tag. Kalau lagi di sini mi stok TX titik palui. Nah, begini ceritanya. Jadi ketika di play masuk data baru, dia langsung turun nih, karena ketika pom ini tialet kan langsung turun ke data isi paling bawah ya. Jadi B4, nama barangnya soto, jenis barangnya apa? Nah, harusnya kita isi ya jenisnya ya. Makanan, harganya berapa? Bah, tahu kamu, anak kos. Satuan? Porsi, mangkok. Beda coy. Ketika ditambah, nah masuk kayak gini. Oh, lanjut. Sekarang aku mau bikin combo box ini isiannya otomatis. Yang add item kemarin ya. Masihkah engkau ingat sayang combo boxnya add item? Nah, di sini fokus combo mi titik jenis box titik array apa list sama dengan array apa jenisnya itu? Jenisnya makanan titik 2, habis itu koma, ini koma biasa, minuman petik 2, habis itu apa tadi? Buah, ya kan? Titik koma, apalagi? Biji, apalagi? Batang, singkong. Jadi ketika di play satuannya, nah, ya kan? Nama barang keripik, jenisnya singkong, ya kan? Nah ini contohnya, otomatis. Bisa juga kayak gini. Aku ngajarkan kamu 2 jenis rumus. Ada yang array, ada yang combo box add item. Mi, titik, apa ini satu lagi? Satuan, cebok, titik add item, petik 2, apa yang pertama satuannya? Bungkus. Nah kan? Mi titik satuan cebok add item, apalagi? Buah, ya kan? Buah sudah ada di atas ya? Apa kira-kira? Peaches. Nah, mi titik satuan cebok titik add item, apalagi kira-kira? Kilo. Nah, masuk kan? Jadi terserah kamu mau pakai yang mana, mau pakai array atau mau pakai add item. Kalau array kayak gini rumusnya, add item kayak gini. Ya kan? Kemarin add item. Dah, kada usah berkelahi, ya kan? Lanjut.
Nah, sekarang aku tambah ketika di input datanya. Ketika ini di input datanya langsung kosong. Ketika ini di input, misalnya B5, ya kan? Nama barangnya apa di sini? Toshiba. Ini Asus X250. Nah, salah pencet. Jenis barang laptop, karena nggak ada di sini pilihannya ya, diketik seorang. Harganya 2.300.000 saja. Nah, ini bisa disetting ada titik-titiknya, cuman aku nggak mau ngajarkan dulu biar kamu nggak stres, nggak bingung. Hujan kah? Nggak, masuk YouTube, jangan. Stoknya 12. Nah, ketika diproses, tag masuk ke sini langsung kosong isinya. Langsung kosong. Rumusnya adalah kita bikin comment button namanya hapus. CMD bersih. Nah, captionnya apa? Hapus. Sembarang ikam ya, mau apa ya? Nah, oh clear. Sudahlah, capek aku. Maaf saja. Nah, rumusnya adalah mi titik kode tx, ya kan? Bisa langsung sama dengan petik 2 petik 2. Mi titik nama tx sama dengan petik 2 petik 2. Ada juga dosen karena dia luar biasa ingatannya, jenis cebok, dia tulis kayak gini kan? Sama dengan petik 2 petik 2. Bisa aja. Cuman aku pelupa, jadi aku panggil mi yang ada di dalam form itu apaan sih, ya kan? Nah, jadi terserah kamu. Mau pakai yang kayak gini atau pakai yang zaman bahari dulu. Nggak pakai mi. Paham? Nggak paham, bulikan kita 5 menit lagi. Satuan mi titik stok sama dengan, nah, jadi ketika dibersihkan, ketika engkau mau ngisi, kita mau batalkan datanya, ya kan? Batalkan. Gitu. Paham? Jadi ketika ini ditambahkan, maunya kita ditambahkan, tag langsung menghapus. Kayak mana caranya? Caranya adalah, ini namanya CMD bersih klik ya. Copy CMD bersih klik, lakukan langkah selanjutnya di sini. Nah, begitu ceritanya. Jadi ketika engkau nginput, tag langsung kosong, ininya terisi datanya. Bisa ngikutin? Terus gimana kalau mau nambah data baru? Data baru kan kayak Poppy langsung isi data yang kosong ini ya. Bikin aja comment button baru. Salah ini cuy. 3 ini aja dah ya. Biar kamu tidak stres ya. CMD baru. Menyedihkan. Nah, di sini baru, di sini selesai. Kalau selesai hafal tak kamu? N. Enggak, N. Dan N gini aja. Nah, N, ya kan? Selesai. Nah, kalau tombol baru ini rumusnya ambil aja dari ini. Batalkan dulu datanya ya. Bersihkan dulu isinya, ya kan? Ctrl V, baru di sini pilih user form initialet dipanggil. Pas pindahkan ke sini. Nah, gini ceritanya. Jadi ketika kita buat isi, ketika ditambahkan kosong ya. Klik lagi baru, turun lagi ke bawah. Baru kita selesai. Nah, dasar-dasar inilah yang aku pengen ajarkan ke kalian. Mau coba atau mau istirahat? Karena kamu masuk lagi, mepet jamnya ya? Ya sudah, kalau gitu istirahat, nanti ini ku upload ke YouTube-ku, nanti filenya ini ku bagikan di Classroom. Tapi kursinya rapikan, komputernya matikan. Ya, save. Nggak usah dibawa kopi di rumah, nanti ada di Classroom, tinggal download punyaku yang ini.
Kalian ku kasih tugas nanti ya. Buat ulang ya. Coba-coba. Baby 25